Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyikhuna al-muallif al-imam as-sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani fi Fathil Qaribil Mujib, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ada makhluk-makhluk di sekitar kita, di alam sekitar kita, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, baik makhluk yang bernyawa ataupun makhluk yang tidak bernyawa, makhluk yang basah ataupun makhluk yang kering. Ketika ada seseorang yang mengumandangkan azan, maka makhluk di alam sekitar kita beristighfar untuk seseorang yang mengumandangkan azan. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu an, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muazzini muntaha azanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Yughfaru lil muazzini muntaha azanihi, bagi orang yang mengumandangkan azan, bagi muazzin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, muntaha azanihi, di saat di puncaknya suara yang paling tinggi. Bagi orang yang mengumandangkan azan, ketika di puncak suara yang paling tinggi, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu, dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, baik makhluk yang bernyawa atau makhluk yang tidak bernyawa, makhluk yang basah maupun yang kering, dia beristighfar, memintakan ampun untuk orang yang mengumandangkan azan. Subhanallah. Ini adalah salah satu fadilah, keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan. Rawahu Ahmadu bi isnadin sahihin wa Tabaraniyu fil kabiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir. Dan juga ada keutamaan lain bagi orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan nanti di hari kiamat, ketika manusia, makhluk-makhluknya Allah diuji dengan keringatnya, makhluk manusia ketika hari kiamat tenggelam, maka orang yang mengumandangkan azan dia tidak tenggelam. Itulah salah satu keutamaan orang yang sering mengumandangkan azan. Ada hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qol, dan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah bersabda, al muazzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang mengumandangkan azan adalah paling panjangnya manusia, a'naqon, lehernya, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Orang yang mengumandangkan azan, dia mendapatkan keistimewaan, dia mendapatkan keutamaan,
di saat orang-orang tenggelam, diuji dengan keringatnya, karena pada saat itu matahari benar-benar terik, benar-benar panas. Kemudian manusia-manusia yang lain tenggelam dengan keringatnya, maka bagi muadzin lehernya panjang. Dalam arti kata lehernya panjang adalah ketika dia sering azan, maka di hari kiamat lehernya panjang, dia tidak tenggelam. Al muazzinu atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Orang yang mengumandangkan azan adalah paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Dan juga diriwayatkan dalam hadis lain, bukan a'naqon tapi i'naqon. Jadi ada hadis lain yang berbunyi al muazzinu atwalun nasi i'naqon yaumal qiyamah. Orang yang mengumandangkan azan, orang yang sering azan adalah orang yang paling cepat i'naqon larinya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Orang yang mengumandangkan azan, salah satu keutamaannya adalah ketika hari kiamat di jembatan As-Sirat, maka dia paling cepat larinya. Karena apa? Keistimewaan ketika dia di dunia sering mengumandangkan azan. Rawahu Muslimun wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kedua hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan, tentang keutamaan bagi orang yang sering mengumandangkan azan. Karena kenapa? Orang yang sering mengumandangkan azan adalah orang yang mengajak kepada agamanya Allah, dan orang yang terang-terangan wa mujahiruna bil haqqi, orang yang terang-terangan tentang kebenaran, wa mu'linuna lit ta'ati, dan orang yang mengumumkan dalam ketaatan, wa muzkiruna linnasi wajibatihim, dan orang yang mengingatkan kewajiban-kewajiban manusia. Ini kedua hadis ini menerangkan tentang keistimewaan, keutamaan orang yang sering mengumandangkan azan. Mari kita kumandangkan azan saat-saat waktu sholat telah tiba. Bagi teman-teman yang suaranya kurang bagus, belajar azan agar suaranya menjadi bagus. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunannya Allah, amin, mendapatkan istighfarnya makhluknya Allah, amin, dan kita di hari kiamat menjadi manusia yang paling cepat larinya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.